Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Wahyu, Bapak dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, pada pagi kali ini kita akan memiliki dua topik pembahasan. Yang pertama terdiri dari latar belakang penyebab diberlakukannya demokrasi terpimpin, dan yang kedua yaitu kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu peristiwanya apa saja. Nah, pada pertama kita akan membahas mengenai latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Nah, di sini ada upaya untuk menuju demokrasi terpimpin yang telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di sini langkah pertamanya yaitu Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957, di mana melalui Panitia Perumus Dewan Nasional muncul usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor A.H. Nasution. Nah, sebelum diberlakukan demokrasi terpimpin di sini, kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu pada masa demokrasi liberal memiliki krisis politik yang sangat tajam, di mana kalau kita bisa bilang seperti jatuh bangunnya pemerintahan karena poros politik yang tidak stabil oleh partai politik, dan itu menyebabkan efek domino, yaitu dari sektor ekonomi maupun pemerintahan tadi, di mana tidak stabilnya. Nah, di sini atas dasar itu Insinyur Soekarno ingin yang tadinya liberal berdasarkan parlemen ingin menjadi satu kepemimpinan di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno tersebut. Nah, di sini dimulai pertama itu oleh Presiden Soekarno pada 22 April 1959 meminta konstituante untuk menetapkan UUD 1945. Nah, untuk menetapkan UUD 1945 ini diperlukannya suatu penetapan suara atau pemungutan suara. Namun dalam beberapa hasil persidangan atau pemungutan suara tidak berlakunya tidak tidak tercapainya pemungutan suara tersebut, dan akhirnya Nasution mengeluarkan Perpu 40/1959 yang atas atas nama pemerintah berisi larangan kegiatan politik dan menunda sidang parlemen. Nah, selanjutnya Kasat dan Ketum PNI dan Suwiryo menyarankan kembalinya UUD 1945 dengan suatu dekret presiden tanpa persetujuan konstituante. Jadi, tanpa pemungutan suara berdasarkan Perpu tersebut, Indonesia berlakunya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno atas Perpu 40 tahun 1959. Nah, di sini mengeluarkan Dekret 1959 yang berisi tentang pembubaran konstituante, yang kedua itu tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu pembentukan Majelis Pemusatan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya adanya demokrasi terpimpin ini membawa angin segar untuk masyarakat, di mana kepercayaan masyarakat akan pemerintah yang stabil kembali muncul begitu. Nah, mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial dan politik. Nah, selanjutnya di sini ada kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini ada pembebasan Irian Barat, konfrontasi Malaysia dan politik mercusuar. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai pembebasan Irian Barat. Ah, kita tahu kita ketahui semua anak-anak bahwasanya Irian Barat setelah Indonesia merdeka tidak lantas merdeka karena masih dikuasai oleh Belanda, dan keputusan KMP menetapkan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Tetapi pada kenyataannya Belanda tidak menyerahkan Irian Barat sehingga Indonesia perlu melakukan suatu langkah-langkah untuk memerdekakan Irian Barat yang terdiri dari perjuangan diplomasi. Nah, yang pertama perjuangan diplomasi ini Indonesia mengikuti mengikuti konferensi seperti konferensi Kolombo dan konferensi Asia Afrika, di mana Indonesia berusaha untuk menyuarakan keresahannya akan tidak dibebaskan Irian Barat. Nah, setelah mengikuti konferensi Kolombo dan Asia Afrika, Indonesia berhasil untuk membawa keresahan-keresahannya kepada sidang PBB. Namun pada saat
sidang PBB, Indonesia kurang mendapat dukungan dari 2/3 anggota yang rapat, sehingga langkah Indonesia dalam bidang diplomasi eh, belum sukses, teman-teman, semua tuh anak-anak. Nah, eh, pada bidang konfrontasi politik, Indonesia mencoba mengambil langkah dengan mendeklarasikan provinsi baru, yaitu Irian Barat, di mana Irian Barat di sini dipimpin oleh gubernur yang bernama Zainal Abidin Syah dan memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda dengan menutup kantor kedutaan yang berada di Irian Barat. Selanjutnya, pada konfrontasi militer, di sini Indonesia berusaha untuk yang tadinya membeli barang ke Amerika Serikat, mereka alihkan kepada Blok Timur. Dan pada konfrontasi militer juga, Insinyur Soekarno mengumumkan adanya Trikora atau Tri Komando Rakyat yang terdiri dari menggagalkan pembentukan negara boneka Belanda. Yang kedua itu kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk memobilisasi masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, pada bidang konfrontasi ekonomi, di sini bisa kita ketahui seperti pembatalan utang Indonesia kepada Belanda yang sejumlah 3.661 juta gulden dibatalkan oleh Indonesia. Yang kedua itu melarang maskapai Belanda untuk terbang maupun melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu menasionalisasi pabrik-pabrik yang ada di Belanda. Pada persetujuan New York, di sini diketahui bahwasanya ada penengah antara kerajaan Belanda dengan bangsa Indonesia atau negara Indonesia, yaitu dari Amerika Serikat yang bernama Ellsworth Butcher. Di sini Ellsworth Butcher berusaha untuk memberikan saran kepada antara Indonesia dengan Belanda, yaitu pertama itu agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke perantara, yaitu United Nations Temporary Effective Authority atau UNTEA dalam jangka waktu 2 tahun. Yang kedua yaitu rakyat Irian Barat diberikan kesempatan untuk menentukan pendapat rakyat atau yang kita tahu dengan nama PEPRA atau penentuan pendapat rakyat untuk tetap bergabung kepada wilayah Indonesia maupun memisahkan diri. Nah, atas persetujuan New York tersebut, dilakukannya pelaksanaan pendapat rakyat, teman-teman semua, atau anak-anak semua. Nah, pada pelaksanaan pendapat rakyat di sini, eh, Indonesia memakai sistem many man one vote, jadi berdasarkan asas mufakat begitu. Nah, atas keputusan tersebut, diketahui bahwa bangsa Indonesia atau eh, wilayah Irian Barat berdasarkan masyarakatnya tetap memilih untuk bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1969 atau lebih tepatnya pada tanggal 19 November 1969, teman-teman. Nah, selanjutnya pada konfrontasi Malaysia di sini berawal dari Persekutuan Tanah Melayu dan Republik Singapura yang mencita-citakan atau ingin menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Negara Malaysia. Nah, gagasan ini membuat pertentangan dari bangsa Indonesia itu sendiri karena terutama dari Presiden Soekarno, karena menurutnya pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara, karena kita ketahui bahwa Malaysia secara tidak langsung dikuasai oleh Inggris. Nah, dari awal Persatuan Tanah Melayu dan Republik Singapura ingin menyatukan kedua negara menurut federasi. Nah, selanjutnya dilakukan konferensi oleh ketiga negara dan meminta Sekjen PBB untuk melakukan penyelidikan. Namun, di tengah jalan penyelidikan, Federasi Malaysia diproklamirkan pada 16 September 1963. Nah, atas dasar ini, sebelum penyelidikan selesai, demonstrasi pun dilakukan karena sebuah pelecehan terhadap PBB. Karena sudah membentuk tim penyidik, tapi malah dilakukan proklamirkan terlebih dahulu. Di sini Soekarno mengucapkan Dwi Kora yang terdiri dari perhebat ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua itu bantu perjuangan revolusioner untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Nah, selanjutnya atas dasar itu konfrontasi pun mulai dilakukan dan Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 7 Januari 1965. Atas dasar tidak terimanya Indonesia atas perilaku PBB tersebut, akhirnya Indonesia keluar dari PBB pada 31 Desember 1964. Nah,
Itu salah satu konfrontasi Malaysia pada demokrasi terpimpin. Nah, yang terakhir ada politik mercusuar, di mana selain mendirikan bangunan megah yang menghasilkan biaya miliaran, politik mercusuar diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games keempat dan Games of the New Emerging Force atau GANEVO, yang dimana pesta olahraga GANEVO pada 1963. Nah, proyek mercusuar ini meliputi pembangunan Monumen Nasional atau Monas yang sekarang masih ada, Pertokohan Sarina, dan Kompleks Olahraga Senayan. Dan tidak luput daripada itu, Jembatan Ampera merupakan salah satu dari proyek mercusuar. Dan perkembangannya nama Jembatan Ampera diganti menjadi Jembatan Ampera yang merupakan akronim dari Amanat Penderitaan Rakyat, yang kini merupakan jembatan di Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada materi ini kita sudah selesai mengenai latar belakang dan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada pengayaan di mana eh, kalian semua Bapak Bapak tugaskan untuk membaca peristiwa apa saja yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin dan sajikan dalam pembentukan rangkuman. Nah, mungkin penjelasan Bapak ada yang kurang ataupun ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak tutup mempunyai pesan yang terakhir, yaitu jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Dan apa artinya? Kita harus tetap mengambil ilmu dari manapun tempat kita dipijak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.